kondusif. Kayaknya si IHSG ini mengikuti sentimen dari pasar global ya, karena ada masalah debt ceiling dari si US yang kemungkinan ada beberapa utangnya yang akan jatuh tempo di bulan Juni mendatang. Ya walaupun hari ini ditutup dengan hammer candle, tapi ya sentimen gak ada yang berubah, maksudnya kecuali kalau dari luar ada berita yang cukup positif dan bisa men-recovery saham-saham, bukan saham ya, indeks saham major yang berada di uh, Eropa maupun di Amerika. Kayaknya itu dulu pembahasan si IHSG. Jadi masih bisa dibilang strategi dalam waktu dekat itu mengatur resiko dari porto masing-masing. Jadi kalau misalnya harus ada cut loss ya gak usah berberat hati, kayaknya di cut loss dulu. Kalaupun emang ada yang harus taking profit ya dibungkus dulu profitnya. Oke, kita langsung ke saham yang ada di ranking list kita. Pertama ada Goto. Karena MSCI dia break ke atas 120, tapi ya kita masih wait and see, jangan dikejar. Hari ini juga ditutupnya ya tiba-tiba diangkat gitu dari area 110 menjadi 147. Jadi ya kita lewatin aja untuk si Goto ini. Kalaupun emang dia ada pullback, kemungkinan support terdekatnya yaitu ada di garis biru ini, yaitu di sekitar 120 kalaupun emang ada pullback. Raja 1175 TP udah lunas. Secara keseluruhan masih uptrend, mengingat dari si keadaan IHSG yang belum begitu kondusif ya, direalisasikan dulu profitnya yang punya barang dari sekitar 1000. Setelah itu ACES masih tertekan oleh taking profit 660. Secara keseluruhan yang masih uptrend. Hari ini ditutup dengan pin bar atau bisa dibilang hammer lah. Kalaupun memang masih ada yang berniat untuk megang barang, yang kemungkinan bisa pasang trailing profit di sekitar 600 dalam arti kata kalaupun si harga saham itu turun ke bawah 600 ya siap-siap membungkus profitnya lagi. Setelah itu Mapa ditutup dengan hammer candle. Secara keseluruhan masih uptrend. Kita sayangnya nggak ada posisi di saham ini, jadi kita lewatin aja dulu. Wismila kayaknya masih stabil, bukan stabil lagi, malahan dia break high ke atas level 1300-an. Yang punya barang yang masih boleh di hold mungkin bisa pasang trailing profit di sekitaran 1100-an. Jadi kalau misalnya harga turun ke bawah level 1100 tersebut, bisa dipertimbangkan untuk taking profit. Hari ini ditutup dengan candle doji. ISA untuk target berikutnya yang kemungkinan ada di 9.000. Saya nggak tarik garis ya, kita lihat dari angka psikologi aja. Kalaupun ada yang masih memegang barang Indosat ini ya bisa diatur cut loss atau trailing profitnya di sekitar 75.50. Jadi intinya masih boleh di hold. Untuk tambah barang kayaknya kita diabaikan dulu sih saat ini. Breeze kita lewatin dulu, nggak ada price action yang berarti sampai saat ini. BBRI all time high, yang punya barangnya masih boleh di hold. Kita udah sempat ngebahas kalau yang punya barang dari area sideways ini ya di hold aja dulu. Untuk tambah barang juga belum ada pola chart yang enak, jadi dibiarin dulu aja swingnya di sekitaran all time high. Setelah itu
TBIG bisa dipantau dalam waktu dekat. Kalau misalnya dia berhasil break high 2170 kayaknya boleh disikat. Cut loss ada di 2080. Kemungkinan kita ngejar target di sekitaran 2400. Jadi untuk minggu besok dipantau aja. Kalau harga berhasil break garis biru tersebut. Setelah itu silo chartnya nggak update lagi. Bentar. Kayaknya sih silo ini sih nggak ada yang mesti dibahas. Papi juga nggak ada yang mesti dibahas. Kita langsung ke ranking 12 aja. BFIN kemarin dia break level berapa ya itu. Nah itu boleh langsung dibeli. Bentar ini juga masih. Oh nggak deng. Ternyata update, sorry. Yaudah silo lewatin, nggak ada yang berarti. Mapi kita lewatin. Sudah mulai ada pelemahan momentum. Udah 4 hari volumenya merah terus. Tapi ya secara keseluruhan masih uptrend sih. Belinya di mana itu yang bingung. Kita langsung ke BVN. Dia kemarin beri ke atas 1305, kayaknya itu signal beli. Jadi Senin besok boleh consider untuk beli dengan cut loss di 1255. Target terdekat ada di 1380. ULTJ kita masih menunggu buy on weakness di sekitar 1500. Jadi dipantau aja terus. Kalau misalnya emang harga retrace ke garis biru tersebut, secara keseluruhan kayaknya masih uptrend. Pegas lewatin. Hari ini bisa dibilang Gravestone Doji, cuman ada konfirmasi bullish divergence di daily chart. Cuman itu aja sih. Untuk price actionnya sih ya nggak ada begitu. Oke. Kalaupun emang dia berhasil lanjut, kemungkinan target berikutnya ada di 1600-an. Tapi nggak menganjurkan sih beli saham ini. Masih menunggu price action lebih lanjut lagi. CBP dia break high. Sayangnya kita nggak ada posisi apa-apa di saham Indofood ini. Auto pembahasannya nggak ada yang banyak berubah. Kita sudah pasang trailing profit di 1935. Jadi kalau ada yang punya barang dari 1785 terusnya harga malah jatuh ke bawah 1936, ya dibungkus aja cuannya dulu. Setelah itu best nggak ada yang banyak berubah. Seperti pembahasan video yang lalu, kita masih nge-hold harga selama 145 tidak tertembus. Kita masih ngejar target berikutnya di sekitaran 175. ICBP kita nggak punya, INDF kita punya. INDF tapi sayangnya masih tertekan oleh area taking profit 7200. Hari ini bisa dibilang ditutup dengan outside bar. Kalaupun emang ada retracement, support terdekatnya itu ada di entry awal, yaitu di sekitar 6900. Kalau saran dari kita ya yang punya barang dari sekitaran garis biru itu ya di hold aja dulu. Walaupun ada kemungkinan pullback. Setelah itu Elsa kemungkinan kita punya breakout point di 340. Jadi masih menunggu daily candle ditutup di atas 340 sebagai signal belinya kemungkinan. Jadi selama dia masih settle di bawah garis biru, contohnya kayak hari ini ditutup di 330, ya kita nggak usah terlalu pusing-pusing lah. Setelah itu ada Prodia kita lewatin aja. Ranking in ICBP Auto Prodia kita udah ngebahas. Yang out itu ada CFIN yang pertama. Kemarin dia break ke atas 414, kita udah sempet call. Hari ini malah dibantai minus 1,67%. Tapi kita masih hold selama cut loss 398 tidak tertembus. Setelah itu ada BBCA, hari ini ditutup dengan bearish engulfing, tapi secara keseluruhan masih boleh di hold. Kita masih punya cut loss rada aman jauh di bawah, yaitu di sekitaran
itu yang terakhir ada BNGA. BNGA bagi yang punya barang kayaknya bisa pasang trailing stop di 14.05. Jadi kalau misalnya harga emang break ke bawah 14.05 tersebut, ya siap-siap untuk keluar dari saham ini. MACD daily-nya juga ada pelemahan momentum. Kalau misalnya dia dead cross, ya tersedia break ke bawah 14.05, ya strateginya begitu, keluar walaupun dia dead cross-nya masih di atas garis 0. Ya udah, kayaknya itu dulu kalau rangkuman hari ini. Yang bisa dipantau itu pertama ada TBIG buy on breakout 2170, MAPI kita lewat BFIN boleh dibeli karena masih relatif dekat dengan 1300-an. Sama ada satu lagi sih, CFIN. Kalau misalnya ada yang pengen nyoba spekulasi, ya boleh langsung dibeli pas opening minggu besok dengan cut loss 398. Untuk size-nya di trading di saham CFIN ini jangan terlalu besar aja sih. Yaudah, sampai ketemu di bulan depan.